video berkonten positif. Oke, untuk video kali ini yang kita bahas adalah bagaimana membuat sebuah website sederhana menggunakan CSS yang responsif. Kalau sebelumnya itu standar, jadi hari ini menggunakan CSS responsif. Nah, di sini web servernya tetap saya gunakan XAMPP. Jadi tahap awal kita membuat folder dulu di dalam htdoc-nya. Jadi kita masuk ke virtual server htdoc, kita buatkan di sini website responsive. Oke. Sudah, kemudian dipanggil dulu. Localhost. Website responsive. Oke, di sini direktori kosong. Jadi untuk editornya saya menggunakan Sublime. Sini sudah sediakan Sublime-nya. Ini yang materi yang sebelumnya ya, bisa hapus dulu. Nah, jadi yang harus disediakan itu filenya adalah HTML dan CSS, tetapi menggunakan CSS-nya yang responsif. Jadi kita mulai saja. Untuk tahap awal kita buat dulu HTML-nya. Kita simpan. Buatlah file di salah satu folder yang sudah disediakan sebelumnya di sini. Namanya index.html, kemudian alt file, kemudian save, kemudian file yang baru ini adalah style.css. Alt file, simpan dengan folder yang sama. Kemudian dilanjutkan gambar nanti aja deh. Kita langsung saja ke indeksnya. Kita bangun dulu kerangkanya. HTML. Ini sudah lengkap kalau menggunakan Sublime. Jadi di sini pada HTML-nya kita buatkan dulu titelnya website responsive. Nah, kemudian kita tambahkan link relnya. Link relnya adalah style ya. Style sheet, kemudian type-nya text. Kemudian dilanjutkan dengan link. Ini adalah nama file CSS-nya. Style.css. Kemudian simpan. Nah, lanjut ke bagian body. Di dalam body kita buatkan, di sini saya kasih keterangan dulu. Bagian header template. Kita buatkan header. Nah, di dalam header itu ditambahkan dengan H1
Di dalam H1 ditambahkan kelas. Kelas ini namanya judul. Jadi untuk pemanggilan nanti. Website sederhana. Responsif. Nah, kemudian dalam H ada paragraf dengan kelasnya deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini contohnya belajar web responsif. Oke, kemudian ditutup dengan paragraf juga. Nah, selanjutnya ditutup di sini. Saya kasih keterangan dulu. Akhir bagian header template. Lanjutkan dengan div. Kelasnya wrap. Saya kasih keterangan dulu. Ini bagian menu. Kemudian menu, buatkan kelasnya nav. Menu dalam itu ada UL. Ada link. Ini contoh namanya home. Oke, di sini cukup di copy saja. Kita tutup dulu. Kemudian tutup kembali. Nah, biar gampang, ini kita copy saja. Kita buat 3. Ada home. Ada contoh apa ya, tutorial ya. Tutorial. Kemudian kontak. Nah, sampai di sini sudah ditutup. Kemudian diakhiri dengan penutupan menu. Bisa copy. Akhir bagian menu. Kemudian kita buat sidebar, berarti menu di sebelah kanan. Kita tambahkan dulu bagian sidebar. Itu menu di posisi sebelah kanan ya. Jadi kita tambahkan dengan sintaks side. Di dalam side itu ada kelas
Dalam kelas itu kita buat contohnya blok, kemudian tambahkan menu, kan dir ya, tapi divnya juga ada site. Ini kayaknya bukan deh, sepertinya ini ganti dengan sidebar namanya karena di posisi sebelah. Di kelasnya kita ganti menjadi widget, nama widget. Kemudian ukuran H2, namanya apa ya, tutorial. Oke, kemudian kita buatkan paragraf. E-book gratis. Oke, cukup. Kemudian ditutup dengan divnya sudah. Oke. Jadi di sini saya buatkan dulu keterangan bagian akhir sidebar. Kemudian baru kita tambahkan yang baru, bagian blok. Untuk bagian blok itu caranya sama sih, cuman di sini saya tambahkan gambar. Sebutkan dulu div divnya tetap menggunakan kelas. Sini kelasnya blok. Kemudian bagian aside ini ada yang tinggal, kita tambahkan dulu penutup aside-nya. Oke, sudah. Kemudian div class blok ini, oke, kita tambahkan div class yang baru. Untuk kelas berikutnya Sentaudio Senteo ya, kalau nggak salah, Senteodo kalau nggak salah ya. Nah, kemudian tambahkan kembali div yang berikutnya. Div class itu namanya post info. Post. Jadi ini yang akan dipanggil di CSS. Diposting oleh Menoveri. Di sini kita buatkan pemisah. Kemudian ditutup kembali dengan div. Ini dihapus saja. Habis ini kita tambahkan gambar saja, yaitu dengan sinta apa ya, searching ya.
img src, contoh nama gambarnya 2 JPEG. Kemudian H1 nama template sederhana HTML dan CSS H1. Kemudian kita tambahkan dulu dan tambahkan postingan sedikit. Ini postingan sampai di mana ya? Saya cari deh contoh. Contoh di sini saya ambil. Oke. Tambahkan saja. Baik. Kemudian ditutup dengan P. Dan ditambahkan dengan ahref. Ini link ya, jadi cuman tidak ada linknya, jadi standar crash saja. Tambahkan nama kelasnya sama dengan kalangan ini kelas continue. Lendo. Ini namanya selengkapnya. Oke. Kemudian ditutup lagi dengan div. Karena sudah tadi dibuka di awal pakai div ya. Ini takut nanti ada yang salah, saya periksa dulu. Sini sudah, ini sudah, continue, sudah, oke. Kemudian div kembali. Div class sama send audio. Kemudian div class kembali. Div class kembali post info. Ini namanya adalah di posting oleh Omeloveri. Kemudian tutup kembali dengan div. Kemudian ditambahkan img src, itu nama 2.jpg. Ini nama file gambar yang akan kita panggil di dalam HTML-nya. Kemudian H1 itu formatnya di situsnya belajar HTML. Kemudian ditutup. Kemudian paragraf kembali dikopikan saja, dan dilanjutkan link ya. Href ini tanda crash saja, dilanjutkan dengan continue.
plus. Continue Lendo. Di sini tulisannya selengkapnya. Dan ditutup dengan div. Dan dilanjutkan dengan div kembali. Kemudian dibuatkan sintaks, sudah akhir. Dan ini tulisannya adalah akhir bagian konten blog. Konten blog. Dan untuk selanjutnya ini ditutup dengan div kembali. Oke. Sudah, kita geser 1 2 3. Oke, kita simpan. Kemudian dijalankan. Nah, jadi kalau dilihat masih acak-acakan. Nah, di sini ditambahkan CSS-nya agar lebih responsif. Berarti untuk tahap berikutnya kita pindah ke style.css di sini. Dan kita lihat dulu, ini ada H1 header, ada menu, ada sidebar, widget, ada blog, post info. Kemudian itu saja. Jadi kita buatkan style CSS-nya. Untuk style CSS itu harus mengetahui sintak dasar penggunaan dari selektornya. Jadi kalau tidak hafal, mungkin bisa kopas di internet karena banyak ya. Jadi tinggal programmernya saja menggabungkan. Oke, kita langsung saja. Di sini saya buatkan dulu body, buka kurung. Ini backgroundnya karena sudah beberapa hafal, jadi cukup saya ketikkan saja karena untuk kode warna itu banyak. Ini margin 0, titik koma, kemudian font family. Ini tulisannya open sans. Maksudnya kalau tidak ada tulisan open sans, berarti pindah ke tulisan sans serif. Sans serif. Titik koma. Nah, dilanjutkan dengan HR. Di dalam HR itu border itu 0, titik koma, kemudian background DDD titik koma. Oke. Kemudian height itu 1 px. Oke. Lanjutkan dengan header. Buka kurung, tutup kurung, itu teks, bukan decoration ya, tapi align. Nah, itu center posisinya. Kemudian warna, color warnanya apa ya? Crash. Coba 23. Nah, di sini header sudah. Dalam header itu ada lagi yang namanya header judul. Jadi ditambahkan header spasi .judul. Nah, berarti di dalam header itu ada judul, itu maksudnya. Kemudian buka kurung, header judul itu hanya font size saja. Font size itu 17 ukurannya ya.
Kemudian dilanjutkan dengan header deskripsi. Tadi kan ada nama itu header deskripsi. Header titik deskripsi. Nah, di sini sama font size juga itu disamakan saja, tapi kalau deskripsi mungkin lebih kecil ya, sebelah sini. Kemudian setelah header deskripsi, enter kembali, kita masuk ke .wrap. Tadi ada wrap, kita buka kurung, itu ada lebarnya 950 px. Kemudian margin, bukan mark tapi margin, di sini 25 px. Kita buat otomatis. Kalau sudah wrap, kita lanjutkan yang namanya tadi ada nav menu ya. Nav.menu. Di dalam menu itu ada UL. Buka kurung. Di sini overflow. Hidden saya buat. Kemudian color. Coba 1, 2, 3 F aja. Ini list style. Coba kita buat list style. List stylenya ada nggak ya? Kita coba saja. List style titik 2 no one. Tidak ada itu maksudnya. Kemudian float kita buat saja posisinya sebelah kiri, left ya. Kemudian paddingnya kita ukuran 0. Dilanjutkan lebarnya 650. Kita buat saja 60 px. Kalau terlalu lebar kita ganti. Dan marginnya kita buat ini ada 3 0 0 0. Karena di menunya kan ada 3 tuh. Kita lihat di menu ada 3 saja. 1 2 3. Hanya posisinya di jarak sedikit. Kemudian backgroundnya kira-kira apa ya? Keras 1 ABC deh, 9C. Kemudian di sini tambahkan WebKit. Ini contoh efek pada sebuah CSS. Shadow. Ini 1 px saja. Kemudian spasi. Kita copy saja. 1 2 3 ya. 1 2 3. Kemudian spasi, kemudian 0 px. Karena di menunya ada 3. 1 2 3. Berarti ada 0. 1 2 3. Ini kayak salah kan ya. Kita hapus saja, nanti takutnya bermasalah. Kita hapus. Kemudian warnanya kita ambil dari RGBA. Nah, RGBA itu saya contohkan 204. Kita copy saja. Karena ada banyak, jadi tidak semuanya dihafal. 204 1 2 3. Oke. Dan 0. Kemudian 5. Ini kita copy. Diganti dengan
Tadi WebKit ya, sekarang ini kita ganti dengan mouse, kemudian kita copy kembali, ini box shadow saja, jadi ada efek pada boxnya, itu maksudnya 1px 1px 0px RGB 1 2 3 4 0 5 5. Oke, dilanjutkan, ditutup sudah. Kita masuk menu nav dot menu. Itu dalam menu tadi ada UL, ada LI. Enter. Kita buatkan. Jadi margin kita buatkan saja 0. Kemudian float, posisinya left. Dilanjutkan dalam nav itu ada tadi UL, ada A. Kita buatkan di sini. Untuk posisinya adalah padding itu ukurannya 25 saya buat. Kalau terlalu lebar nanti kita ganti lagi. Kemudian display bentuknya blok saja. Kemudian font weight tinggi, sebuah font berapa ya, 600 cukup nggak ya? 600, 6000 jangan 600. Dilanjutkan dengan font size. Untuk font size kita buat 16 px. Kemudian colornya kita tambahkan berapa kodenya? Coba FF deh. Oke. Kemudian teks. Di sini teksnya kita menggunakan transform. Teks transform itu uppercase. Kemudian transisi kita tambahkan. Transition ini semuanya 0, sekian is. Tambahkan dengan teksnya dekorasi, kita tambahkan no one saja. Untuk ini sudah. Oke, kita hapus dulu. Kemudian ditambahkan menu hover. Nav dot menu. Dalam A itu ada hover, tadi ada hover. Nah, kita buatkan dulu hovernya. Kita buatkan text decoration-nya. Text decoration ya. Kita buat underline, titik koma. Kemudian backgroundnya apa ya warnanya? Coba 16 ya. 085 kalau nggak salah. Kalau salah kita ganti lagi. Kemudian lanjut dengan sidebar. Menu di sebelah namanya sidebar. Kita buka, kita tambahkan untuk sidebar pertama, floatnya kita kasih posisi right. Kemudian lebarnya kita kasih 275 px. Nah, sudah ada sidebar. Kemudian ada namanya sidebar widget.
tambahkan sidebar spasi dot widget. Untuk widget itu paddingnya kita kasih 25 px, titik koma, kemudian margin kita kasih, karena ada 3, 0 spasi 0 255 px. Kemudian lanjutkan dengan backgroundnya coba yang sama aja deh kayak tadi, FF 3 kali. Kemudian border kita tambahkan border ya. Border bottom di sini kita kasih 2 px spasi solid namanya, dan tipe warnanya saya samakan saja. Kemudian transition kita samakan saja di sini. Oke. Ini sudah oke, kita lanjutkan. Transition sudah. Nah, dilanjutkan yang tadi kan ini baru widget. Jadi ada namanya sidebar hover. Ctrl C. Namanya adalah widget titik 2 hover. Nah, kita buatkan. Untuk widget hover ini cukup bordernya saja. Kita tambahkan border. Udah nih. Border bottom. Karena kurang sudah ya. Border bottomnya itu 2 px. Dan tipenya solid. Warnanya apa ya? Crash berapa? Coba 349 8 dB coba. Error nggak ya? Enggak. Lanjutkan dengan sidebar kedua. Sidebar masih widget. Sidebar widget itu P. Untuk sidebar widget P-nya cukup dengan font size saja. Ini font size-nya kita kasih 14 px coba. Kemudian anak dari widget ada lagi namanya lifestyle. Ini kita copy. P.2 namanya lifestyle. Lifestyle. Lifestyle itu contoh tambah marginnya. Kita tambahkan marginnya. Cukup margin saja. Marginnya kita buat 0 titik koma. Kemudian kita tambahkan blok. Kita tambahkan blok. Dalam blok itu ada float. Bang, jangan.
Kemudian side block sudah, float sudah. Ya lupa lagi nih. Oke, kita ulang lagi dari awal. Oke, float di sini posisinya lift saja. Tutup sudah, kita buat tadi ada namanya Centaudo. Lanjutkan kembali. Float lift sudah, posisi float sudah. Block float lift kita lanjutkan dot Centaudo. Kalau nggak salah tadi namanya. Kita buka, ini width-nya lebar 600 px, kemudian padding 25 px, kemudian margin 25 px, kemudian di auto saja, background seperti biasa, triple F, border. Ini biar cepat saya kopikan di posisi yang di atas, yang di sini. Mulai dari WebKit-nya kayaknya. Ini saya copy. Ini border tetap tipenya ini sini ukurannya 1 px. 1 px solid DDD. Nah, biar cepat. Kemudian sudah ditutup, dilanjutkan kembali dengan gambar. Di sini Centaudo H1, padding 0, kemudian marginnya karena ada 3, 1, 2, yang satu lagi 15 px, titik koma, kemudian font weight nya cukup normal saja, kemudian colornya coba 66123. Dilanjutkan tipe font family itu Georgia, tulisannya Georgia ya kalau nggak salah, Georgia ya. Kemudian ada lagi Centaudo Last Child. Untuk Centaudo Last Child continue, kita buat dulu yang paragrafnya. Last child tuh ya, kak kurung,
Untuk lifestyle-nya kita buat margin, warnanya margin ukuran 0, titik koma. Kemudian dilanjutkan Senteudo dot continue yang namanya tadi continue lendo, kita buat titik. Oke, kita buka kurung, di dalamnya kita tambahkan Sinta color to crash 000. Kemudian transition tambahkan al 0,5 SEAC, titik koma. Kemudian teksnya apa, decoration deh, text decoration itu no one. Kemudian font weight itu adalah 700, titik koma. Jadi ini continue lendo, dilanjutkan dengan continue lendo sudah hover. Ini namanya lendo continue hover, titik 2 hover. Di dalam hover itu cukup margin posisi sebelah margin left itu 10 peg. Kemudian lanjut dengan post info, post strip info dibuka. Kemudian kita kasih floatnya, float posisi right. Kemudian font size nya kita kasih 12 px, titik koma. Kemudian margin berapa ya margin, coba dikasih min 10 deh, px 0 dan 15 px. Kemudian teks transform itu tipenya uppercase. Oke. Nah, yang selanjutnya itu tambah dengan add media, namanya screen, media screen, and tambah di sini max lebar kayaknya. Max width itu 60 px. Nah, di sini kita buka kurung, ada namanya, coba biar tidak susah, header. Dalam header itu ada lagi positionnya inherit ya, betul. Kemudian tutup kurung, di dalam di sini ada dot wrap ya, wrap. Dalamnya ada width juga, width 90%. Kemudian margin itu 25 px auto. Kemudian sudah baru masuk ke dot sidebar.
sidebar, kita buka kurung kembali. Di dalam sidebar itu ada ukurannya, sidebar kita buat deh, lebarnya 100 kita buat persen. Kemudian marginnya kita buat coba 25 px, margin 25 px, kemudian 0 nggak salah, kasih float posisi sebelah right. Oke, lanjutkan kembali. Kemudian ada namanya sidebar widget. Nah, di sini padding saja 5% kita buat. Kemudian ada namanya .nav menu. .nav menu, dalam menu ada UL. Di sini lebarnya sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Nav menu, UL sudah, berarti cukup lebarnya saja kita tambahkan. Menu UL itu 100. Kemudian kita copy saja. Untuk sementara suara saya matikan dulu biar cepat.
Halo, baik. Kita testing. Ini sudah selesai. Lumayan panjang sintaknya. Nah, ini tampilan sebelumnya. Apakah sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan yang sudah kita bahas? Langsung kita uji coba. Oke. Nah, di sini ini berarti masih ada yang kurang, yaitu gambar yang kita tambahkan. Berarti ditambahkan dulu gambarnya. Kita tambahkan dulu misalkan ini. Kita tambahkan di folder yang sudah disediakan. Website responsif. Kita paste di sini. Namanya 2 JPG. Kemudian kita refresh. Kita pastikan sintaknya betul. Pemanggilan JPG ya. Ini kita ganti JPG. Oke, sudah tampil. Jadi kalau kita seperti ini, nah ini masih ada yang salah. Jadi harus kita perbaiki. Masih ada yang salah, seharusnya ada menu. Kita perbaiki terlebih dahulu. Itu posisinya di atas. Ini open sans. Bordernya 0 betul. Ini crash ya. Kan 3. Kemudian deskripsi. Coba kita refresh kembali. Masih belum. Ya ada home, tutorial, kontak. Kita cek kembali. Untuk mengecek seperti ini lumayan panjang. Menu. Kita cek kembali satu-satu. List style. Ini masih ada yang kurang. Bisa dilihat titik komanya. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Masih belum. Kita cek kembali. Apakah masih ada yang tertinggal? Ini yang 2. Masih belum. Masih ada yang tinggal titik komanya. Kita simpan. Kemudian kita cek kembali, masih ada yang tinggal. Oke, masih banyak yang tinggal.
semuanya tinggal. Ini kita tambahkan dulu, kita periksa satu-satu. Oke, coba kita tes. Oke, sudah mulai rapi. Kita perbaiki kembali. Kita perbaiki kembali. Theodore post in. Overflow sudah. Kita cek satu-satu kembali. Ini sudah. Coba kita jalankan kembali. Oke. Refresh. Oke. Berarti sudah semua. Jadi kalau dicek seperti ini. Nah, ini gambarnya masih belum tampil. Ini formatnya diganti lagi. Tadi JPEG ya. Masih belum tersimpan. Kita simpan. Refresh. Oke. Baik, seperti inilah tampilan responsif sederhana dari CSS. Jadi kalau kita buat di minimize, nah nanti seperti ini tampilannya. Nah, jadi mengikuti dari besar ukuran dari sebuah smartphone. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, membuat website sederhana responsif. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.